Warga Kristen Papua tolak investasi miras. SBK, Wapres seorang kiai diam saja. Wapres Kiai Ma'ruf Amin seorang ulama hanya diam saja ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan investasi miras dalam skala besar hingga kecil, namun mendapatkan penolakan dari warga Kristen Papua. Demikian dikatakan pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil si Bangsat Kalem. Seharusnya Kiai Ma'ruf Amin sebagai kiai bisa berperan untuk menolak investasi miras di Indonesia. Pelajar Indonesia menemukan cara untuk mengembalikan penglihatan. Kata SBK, keberadaan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wapres tidak mempunyai peran dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam. Investasi miras yang merugikan umat manusia tidak bisa dicegah Kiai Ma'ruf Amin. SBK mengatakan investasi miras sangat bertentangan dengan Pancasila. Investasi miras dan uangnya masuk ke kas negara tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut SBK, kerusakan bangsa Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan adanya kebijakan investasi miras. Miras itu sumber masalah dari miras memunculkan kriminalitas. Presiden Jokowi membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya investasi hanya dilakukan di daerah tertentu. Gubernur Papua ngamuk, ancam bakar toko penjual miras. Gubernur Papua Lukas NMB memperingatkan distributor dan penjual minuman keras untuk menghentikan aktivitasnya. Sebab Pemprov Papua melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di bumi Cenderawasih. Sebab meski hari ini secara simbolis kita musnahkan, pasti ada toko yang menjual terus. Padahal ini merupakan pemusnahan yang ketiga kalinya dan pasti masih ada nanti yang menjual. Lebih bagus kita bakar tokonya. Gubernur Lukas sering berbicara mengenai miras, bahkan telah ada peraturan daerah yang melarang penjualan barang haram itu. Namun masih ada yang coba-coba menjualnya. Lukas NMB dengan tegas meminta yang bersangkutan meninggalkan Papua. Dia menuding para penjual miras itu berperan terhadap penuhnya orang asli Papua. Banyak orang Papua yang meninggal akibat miras. Ini kita belum bicara narkoba dan HIV yang pintu masuknya dari miras. Karena ini, saya harap pembakaran kali ini merupakan yang terakhir dan jangan ada lagi yang berikutnya. Secara terpisah, Kepala Satpol PP Provinsi Papua Alek Kurwa menuturkan pemusnahan kemarin merupakan ketiga kalinya. Jumlah miras yang dimusnahkan sebanyak 8.835 kemasan botol maupun kaleng. Miras tersebut kami sita dari toko yang masih menjual miras. Di tempat yang sama, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba, Tawuran, dan Anarkis di Papua, Othniel Deda, mendukung kebijakan Gubernur Papua dalam pemberantasan dan pemusnahan miras di bumi Cenderawasih. Kita patut berterima kasih atas langkah Gubernur untuk menolong orang Papua dari kematian. Othniel berharap Bupati dan Wali Kota di Provinsi Papua bisa mengeksekusi perda pelarangan miras yang ditertibkan Pemprov Papua. Ini merupakan gerakan kebijakan yang harus dilihat dari konteks onsus sebagai suatu perlindungan hak orang asli Papua.